Nggak, tapi lu punya dong pengalaman yang paling heboh berantem gimana? Enggak, tapi kalau misalnya heboh berantem tuh sama temen pernah heboh, tapi berantemnya aku sih jambak-jambakan sih, Bos. Ih, lu cowok atau cewek sih? Ya cowok, cuman kan kita kalau pukul-pukulan kan dibengep, kalau jambak-jambakan kan rambut doang paling yang rontok gitu. Gua nggak ngerti, maksud begitu sih lu? Ya namanya juga masih kecil ya. Iya. Pertama kali gue ditampar sama cewek tuh sama itu. Iya. Nggak ini lu belum kerja sama gue. Nyahkan laki-laki kayak gitu. Kalau subscribe gratis, cepetan dibentak tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan gratis. Wow, tahun baru, semangat baru, resolusi baru di 2022. Pokoknya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, semangat. Semangat itu nomor satu dan niat. Niat dulu deh, niat dulu. Niatin dulu sesuatu hal yang baik. Semangatnya juga semangat baik, insya Allah nanti jadinya baik. Jadi buat semua teman-teman, kayak gue nih, misalnya gue mau bikin IG story ya, boleh nggak? Tapi sebelumnya, gue mau bajak Nagitas Corner jadi Raffi's Corner. Di situ gue akan bahas tentang apa ya? Ada masukan nggak tentang apa? Gue mau cari co-host ah. Sini lu. Lu jadi co-host mau nggak? Co-host apa, Bos? Kan Nagita Corner. Lu jadi gua bajak jadi Raffi Corner. Ngebahas apaan? Bahas seks. Hah? Seks? Pakai nanya lu. Ih, lu kan belum menikah. Ya udah kita bahas yang lain. Bahas tentang Kalau tentang patah hati gimana, Bos? patah hati. Iya. Udah pernah tentang patah hati? Kalau misalnya tentang dibohongin sama pasangan gimana, Bos? Ya. Itu udah pernah. Sering bohong kan? Bohong itu tergantung. Tergantung ketahuan atau enggak. Oh. Jangan yang lain, yang lain. Ya udah kalau gitu berantem seru sama pacar, berantem heboh, berantem lucu, semuanya pokoknya itu dibahas deh. Boleh, oke. Jadi kita akan gue bikin di IG story. Hai guys, gini ya. Ceritain berantem heboh kalian sama pasangan kalian atau sama pacar kalian. Paling menyedihkan, paling apa yang paling goks. Paling Nanti gokil. ya gitu ya. Nanti share di sini, oke. Oke guys, gue dan Mary akan bajak Nagitas Corner jadi Raffi Corner. Jadi kalian boleh curhat tentang berantem heboh dengan pasangan kalian. Entah itu pokoknya yang paling sedih, yang paling menyakitkan, pokoknya yang paling lucu, pokoknya bikin cerita yang paling heboh tentang berantem sama pasangan. Contoh dulu, Bos dulu, sebelum nikah sama Mbak Gigi kan banyak tuh berantem sama pacar-pacarnya. Contohnya gimana pacar? Contoh pernah berantem, turun dari mobil, gue diemin aja dia nggak. Terus lagi berantem mau berangkat kerja pagi, balik lagi. Pokoknya cerita sedetail-detailnya nanti kita akan bahas di Raffi's Corner yang akan membajak Nagitas Corner. Oke, lu ada cerita nggak? Nggak ada, aku kan belum menikah. Oh iya, oke. Sip. Oke, kita langsung jalan ke Di mana? studio. Oh, di studio. Oke. Let's go. Hai, ini dia si Jali. Lagi ngapain lo? Lagi sarapan. Sarapan berdua. Kok aku nggak diajak sarapan? Bertiga. Tiga, aku ngeliatin. Gue mau dong, super bubur dong. Kamu yang mana? Yang Ada yang soto, ada yang kari. Aa mau yang mana? aku mau yang soto. Oke. Super bubur Super bubur. dengan kuah soto. Puasa. Ini kari. Itu kari. Ya. Ini permintaan spesial dari Bos AA Raffi. Bagus. Jadi saya akan membuatkan cara membuat super bubur. Jadi tadi super bubur udah kita kasih tahu ada dua varian, ada kari dan juga ada soto. Oke, jadi A pilih yang soto. Caranya tuh ini praktis dan gampang banget. Jadi tinggal kita buka aja. Jadi di dalam super buburnya juga ada bumbu, ada kerupuk, ada buburnya. Kita masukin beras ke mangkuk. Bagus. Beras ke mangkuk. Beras ke mangkuk. Terus. Oh, Oke, jadi dia kemudian itu beras. Ya. Iya. Nih, berupa beras. Oke, Oke, habis itu kemudian tuangkan air ke gelas belimbing, harus full dan air panas. Oke. Oke, full, Panasnya harus panas banget. harus panas. Kemudian tuangkan ke dalam mangkok yang berisi beras. Oke. Oke. Setelah itu Diaduk-aduk. kita aduk-aduk. Aduk hingga rata dan sampai mengental. Jadi
Asal jangan ngaduk hati aku ya. Hai. Om Mary, boleh minta tolong adukin? Karena aku mau nyeduhin kuahnya. Ini spesial karena kuahnya terpisah dari buburnya. Mantap. Caranya pertama, kita tuangin air sepertiga gelas air. Oke, atau garis pertama di gelas bimbingan. Mantap. Mantap. Oke, kita masukkan bumbu kaldunya. Oke, setelah bumbu ini kita masukkan, kita aduk-aduk. Mantap. Mantap. Top. Ini buburnya udah siap. Oke, buburnya sudah siap. Udah siap banget, praktis banget, tinggal ngaduk tuh. Langsung jadi Udah guys. langsung halus, lembut. Super bubur. Berbubur. Kemudian kita masukin kuah kaldunya. Widih. Mantap. Kemudian setelah itu kita tuang bawang gorengnya biar lebih nyos. Biar lebih gurih. Wih. Nah, yang terakhir kerupuknya kita tuangkan. Oke, kemudian super bubur dengan kerupuk sudah siap dihidangkan. Mantap. Sepraktis itu, seenak Mantap. itu bikinnya nggak bikin waktu lama loh. Jess, makasih ya. Kita Sama-sama. cobain super bubur kuah soto yang udah dibikin sama Ajis buat aku. Kamu nggak usah ya. Aku sisa bos aja nggak apa-apa. Enggak, kalau lu mau ya bikin sendiri lah. Enak ya bos. Enak banget. Mantap ya bos. Mantap. Rasanya mantap. Kalau aku suka gini guys, ini kan kerupuk nih. Pakai bubur. Weh. Oh. Lebih mantap ya. Mantap kan? Lebih gurih. Tuh. Ini buat anak-anak juga bisa kan? Ya iyalah, bisa Ini lah. enak banget Tuh. loh. Tuh. Kalau aku punya anak nggak perlu repot-repot bikin bubur sendiri bos. Mantap kan? Ini anaknya dapat, sehatnya juga dapat. Selain tadi bikinnya praktis, super bubur kuah juga ini bisa menjadi pengganti mie instan. Ini nggak bikin begah dan nggak merusak usus. Top, top. Ya udah habis ya. Oh ya, baunya tuh juga kayak nasi baru matang gitu tahu, A. Mantap. Mantap. Siap ya, kita mau Rapis Corner. Ya udah, ayo habisin dulu buburnya bos. Oke. Oke, sekarang di Raffi Corner, bukan Nagita Corner. Kita udah bajak, oke? Iya. Lu jadi co-hostnya. Kalau gue jadi co-hostnya Nagita, lu jadi co-host gue. Iya. Gue bayar. Iya, oke, siap. Yang penting rumah jadi udah. Oh, lagi diurus. Kok lama banget sih lu? Tahu makanya. Oh, lama rumah lu kayaknya nggak jadi deh. Nggak jadi. Jadi nggak mau. Gue kalau ngomong pernah nggak jadi nggak? Nggak tahu. Ya Iya, udah. bos. Oke, sekarang kita akan bahas tadi Tentang pengalaman berantem terhebat, berantem terlucu, berantem terheboh bersama pasangan yang menyakitkan, memalukan, menghebohkan apapun itu. Iya. Coba lu pernah nggak berantem? Kalau aku sih belum pernah, karena aku tuh paling pacaran cuman hitungan bulan, lagi ininya tiba-tiba Mungkin. putus. Enggak, tapi lu punya dong pengalaman yang paling heboh berantem gimana? Enggak, tapi kalau misalnya heboh berantem tuh sama temen pernah heboh, tapi berantemnya aku sih jambak-jambakan sih bos. Ih, lu cowok atau cewek sih? Ya cowok, cuman kan kita kalau pukul-pukulan tadi bengep, kalau jambak-jambakan kan rambut doang paling yang rontok gitu. Gua nggak ngerti, maksud begitu sih lu? Iya. Jadi lu nggak ada pengalaman dong? Nggak ada pengalaman, ya pengalaman cuman berantem sama temen. Kalau misalnya pengalaman itu sama pasangan nggak ada? sama pasangan itu ya pasti bos lah paling banyak. Kalau gua banyak. Banyak Pengalaman banget. Gua dengan inisial Inisial B. B. B ya. B. Gua tuh pernah berdosa nih, ini jujur, tapi nggak sengaja. Iya. Jadi, ini B ya? Iya. Nggak B. Bukan B sebenarnya. Nggak tahu lah. Iya, ya, terserah ada orang. B-nya lah, ada B-nya. Jadi gua pertama kali mungkin ya namanya juga masih kecil ya. Iya. Pertama kali gue ditampar sama cewek tuh sama itu. Iya. Enggak ini lu belum kerja sama gue. Udah. Nah, beda enggak ini. Terus kalau yang B yang itu Beda. udah kerja yang Enggak tiap ini B yang dulu. Jadi lu belum kerja sama gue. Jadi dulu gue pernah ketahuan. Wah, ketahuan bohong atau ketahuan selingkuh, gue ditampar, mer. Wah, tapi karena gue kaget kali ya. Gue kaget, refleks, sebenarnya bukan maksud nampar balik. Gue gitu, jadi ketampar juga. Jadi pernah tuh, aduh, gue gak enak hati banget. Udah gitu, itu pertama kali gue, jadi, wah masih kecil lu, belum 17 tahun, udah ketahuan. Iya. Kawur. Gue ketahuan nih, kan kita laki-laki nggak ngaku kan, mungkin dia kesel kali, dasar laki-laki. Wah, gue gitu, gue nggak sengaja juga. Wah, gue gitu, aduh dia kena. Waduh, yang ada dia malah tambah bersalahnya 2 kali. Itu Iya. pernah tuh gue. Terus pernah juga sama
B yang lain. Pernah juga berantem di mobil. Wah, gue padahal sama, gue juga ketahuan Ketahuan bos itu dasar, ketahuan bos mulu. Iya, namanya ketahuan juga mulu. dulu. Makanya jangan banyak. Makanya sekarang nggak ketahuan karena udah jago, udah banyak pengalamannya. Iya, Dulu banyak ketahuan di mobil, gue kesel. Kutanya cuma mau gertak doang. Berisik. Di mobil lagi jalan, berisik. Gue tonjok kaca. Bukan kaca mobil, maksud gue cuma mau gertak doang. Pecah itu kaca. Waduh. Terus berantem yang pas sama aku dulu jalan di sepanjang jalan nelpon. Ya udah aku nggak jadi pulang. Nggak jadi kerja. Pulang. Balik. Dendi, Salim, balik. Ntar balik lagi. Ya gitulah. Gue juga dulu pernah berantem di tol. Ceweknya turun. Ya udah. Enggak gue. Terus berantem juga bos habis acara di TV. Apalagi? Ada, gue pernah waktu itu pas bos acara di TV, cewek yang satunya mau naik ke mobil, ternyata di atas mobil udah ada cewek. Nah itu kan tapi belum pacaran dulu. Iya, masih deket-deket. Masih gebet-gebetan. Iya. Banyak gue dulu terus juga pernah berantem lagi heboh. Ada. Inilah si cemburuan nih, nggak cemburu sebenarnya, emang dia gayanya gitu, nggak maksud juga dia sebenarnya. Ya namanya juga ngelihat ada mantan gue di TV, gue ngeliatin gitu, sadar ada dia, ngapain lu lihat mantan lu? Dia kesel yang lebar high heels, oh, pokoknya kena ya. gue nggak kena, lucu-lucu lah mantan gue tuh lucu-lucu. Jadi ya itu heboh lah, itu berantemnya gue. Terus juga dulu pernah berantem apa lagi ya? Nggak sih, kalau yang sosok mau bunuh diri gitu gue mah nggak pernah. Ya ngapain? Enggak kalau gue mah. Nih kita bacain ya, dari Akilah_Sans. Dituduh selingkuh sama pacar padahal dia yang selingkuh. Wah itu udah sering. Ya itu udah sering bos, kadang-kadang enggak lah bos kan kadang-kadang kalau misalnya udah ketahuan bohong disalahin suka nggak mau bos begitu, makanya berubah. Sekarang alhamdulillah udah berubah. Dan kalau misalnya jadi pacar bos itu harus yang kayak Mbak Gigi, yang bener-bener ibarat kata sabar itu. Tapi kalau yang iya mas, enggak makanya itu gitu. Kan biar seru aja. Iya. Juga nih dari DNS Aprilin, berantemnya di dalam bioskop, film belum ada 10 menit langsung keluar bioskop. Ya elah, nggak seru banget. Ya nggak seru banget, tadinya mau happy ngapain nonton kalau kalian berantem. Iya. Nih ada lagi dari Fanny DP 55. Malam berantem, suami ketahuan chatting sama cewek. Paginya minta enak-enak gitu. Nah itu emang iya, namanya hidup berumah tangga itu harus begitu. Berantem nanti kita bercumbu. Ya. Ketahuan selingkuh sama penyanyi dangdut asal Depok katanya, dari Kurnia 26 tuh dia. Aduh, kasihan banget, pokoknya jangan sampai ketahuan dong. Iya. Nah ini juga nih dari Nofta_Ramli, berantem masalah ekonomi. Biasanya kalau lagi kondisi down tapi ujung-ujungnya minta maaf juga. Ya kalau masalah ekonomi janganlah, ya sama-sama. Biar sama-sama. Terus ini banyak yang diselingkuhi. Ini ada yang ngirim gue nih dari Wulantika, berantem di jalan, sok-sokan minta diturunin, sekalinya diturunin nangis. Iya bener, itu cewek suka gitu. Iya, aku turun ya, udah turun sono. Nggak, gua kejar-kejar. Itu kan memang sebenarnya gertakan doang, pengennya jangan ayo gitu, pengen digituin. Kalau ditinggal mobil jalan dia nangis. Oh ini lihat nih, ada yang kasihan dari Lenisisme sama mantan suami sampai ada parang di leher diancam mau Ya dibunuh. Allah. Itu mah nggak sehat. Itu nggak sehat. Kalau kayak gitu tuh udah tendang jauh-jauh. Masih banyak lelaki yang suka sama kamu atau yang lebih baik dari mantan suami kamu. Iya nih. Nyahkan laki-laki kayak gitu. Nih, ketika diajak jalan dari Anto Black 023, ketika diajak jalan nggak mau. Tapi dia ternyata jalan sama sahabatku sendiri. Berarti sakit itu. Pernah nggak lo kayak gitu? Gue juga sering. Misalnya gue sama cewek, aku nggak bisa pergi sama kamu. Gue lagi ngincar sahabatnya. Sering juga. Gue dulu kalau ada cewek 3 bersahabat, pasti salah 2 gue pacarin. Seru. Zaman dulu kan kita seru-seruan aja. Iya, itu kan masih darah muda dulu. Iya, nggak apa-apa. Kalau sekarang mau udah jangan macem-macem deh. Iya nggak apa-apa. Tapi ini banyak tuh yang berantem gara-gara chat, gara-gara Instagram. Emang paling yang paling
sering berantem itu kalau kita mengorek-korek privasinya orang. Iya makanya kalau handphone suami itu nggak usah dikorek-korek. Nggak usah. Sebaliknya juga gitu, kalau Nggak handphone usah. istri itu jangan dikorek-korek biar nggak nimbulin luka hati. Bener. Udah kita anggap aja masa bodoh itu privasi dia. Sebaliknya Iya. juga kita. Kita berdoa, gitu. berdoa sama Allah. Kalau memang ada apa-apa pasti ditunjukkan sendiri. Bener nggak? Iya bener. Jadi kalau kita kerjaannya setiap hari cuman ini banyak nih, ini gara-gara privacy snapgram berantem, gara-gara buka chat suami. Nah itu yang terjadi. Memang nggak usah, kita tuh kalau itu privacy aja nggak apa-apa. Toh juga kita berdoa minta sama Allah kalau sesuatu hal yang nggak baik nanti pasti ditunjukin sendiri, daripada setiap hari kita cuma parno pusing, mikirin nggak jelas gitu. Makanya tunjukin aja baik sama suami, ngelahirin suami gimana baiknya. Pokoknya Nih, ngurusin suami bener. sebaik mungkin. Nanti suami itu misalnya dia nyeleweng atau belok, dia bakal nyadar, oh istriku baik, jadi balik lagi gitu. Jadi kamu Bener. harus jadi pemenang dalam rumah tangga. Dan juga yang paling penting itu nih, kalau seorang istri, kalau suaminya baru datang baru nyampe rumah tuh jangan ditanya, kamu habis dari mana sih? Jangan, mereka Jangan. ditanya, kamu mau makan apa? Iya, nah itu. Capek nggak hari ini? Lebih begitu kalau tiba-tiba, kamu dari mana? Begitu aja kan, wah, kadang kan kita juga ya udah gitu. Kamu beda kalau sayang mau makan apa? Wah, Mau dimasakin apa? Nah, itu hal jadi kecil. luluh yang tadinya dari luar itu momen jadi ya Allah istri saya segitunya ya sama aku gini. wah ini paling ini nih, dari vanilla keju udah mau nikah muncul nggak ada perasaan apa-apa. Nah, itu bisa juga. Ini pas mungkin lagi pacaran, pas nikah hilang perasaannya. Kok bisa begitu ya bos? Nah itu namanya juga jodoh. Itu yang namanya rasa, perasaan, cinta itu tuh dari Allah yang memberikan semua. Tapi kok dia bisa pacaran tapi pas udah nikah nggak ada apa-apa? Berarti kan kalau orang pacaran tuh awalnya pasti saling menggebu-gebu, saling sayang, tapi kalau udah masuk ke jenjang pernikahan kok bisa nggak ada apa-apa? Nah makanya itu dia, kadang kita tuh harus, itu kan dari hati kita, makanya sebenarnya tergantung niat sih. Tapi ya udahlah, itu juga bisa terjadi sih. Ini juga nih ada dari Stikat Minah, diselingkuhin sama janda, terus jandanya malah nikah sama orang lain, sedih tapi ngakak. Oh jadi gue misalnya sama lu nih, terus gue Iya. pacaran sama janda, gue ditinggalin lu, jandanya gue malah nikah sama orang lain. Janda semakin di depan. Iya. Ya tapi ya, semakin di depan. ya itu kan namanya nggak jodoh sebenarnya. Iya, namanya nggak jodoh. Tuh ini ada yang ngomong ini, Risa Aulia 88. Kalau bahas masalah gini serunya sama Nagita bukan sama Mary, katanya gitu tuh. Iya, karena kan Mbak Gigi nggak bisa, jadi bos nyarinya Ya, aku. nanti Nagita udah kok udah. Nanti saat Mbak Gigi ya. Iya. Nih, sedih banget dari Asinana Kiva, sedih banget waktu tahu pacar aku check in sama temen deketku sendiri, udah marah ke pacar kayak orang gila. Check in. Gaya Masih banget. pacaran kok udah ada check-in check. Coba lu, kalau tiba-tiba pacar lu atau check in sama orang lain, marah nggak lu? Enggak, paling saya cuma tinggalin aja. Ah, Dengan masa? meninggalkan dia itu udah bentuk marah sama dia. Nggak perlu kita harus kekerasan, nunjuk, mukul, nggak penting. Kalau nggak pernah Jadi gitu. kita cukup udah ngelihat dia bukti udah nyata, udah tinggal berbalik cari yang lain. Tapi lu nggak pernah bisa move on. Move on lah. Nih, lihat. Ini lucu nih. Dari Bunda_Azri. Pernah pas lagi berantem, aku bilang, celana kamu itu aku yang beli ya. Buka nggak? Gitu kan dari aku. Jadi kalau putus balikin celananya. Hah? Ih, nggak boleh juga. Nggak boleh sayang, hitung-hitungan. sebenarnya itu. Nggak boleh hitung-hitungan apa barang apa yang udah kita kekasih sama pasangan, pacar atau mau istri, suami itu, ya udah kita udah serahkan sama dia gitu. Aduh. Sampai sebegitunya ya. Kalau kita udah memberikan ke pasangan itu ya udah ikhlasin aja, Iya, jangan benar. diungkit-ungkit. Saya gua ngasih baju nih ke Mary, celana sama celana dalam, masa pas putus buka semuanya buat gua. Siapa yang mau pakai? Aduh. Sayang juga mau bajir. Tapi ini juga ada nih dari Gio Rahman, tahun 2021 tahun terberat karena hampir pisah karena ekonomi. Nah, faktor ekonomi juga salah satu hal yang penting, tapi sebenarnya tergantung masing-masing. Makanya suami istri itu ya udah, kalau sama-sama rezeki itu bisa sama-sama dicari. Bener nggak? Iya. Tapi kan kalau kesetiaan dan lain-lain itu harus dipupuk. Iya, Gitu. Juga ada dari Anggita YP, ditinggal lagi sayang-sayangnya, menyedihkan sekali. Pernah nggak lu? Nggak pernah. Nggak pernah? Ditinggal lagi sayang-sayang. Lu pernah ninggalin tapi? Nggak pernah ninggalin juga. Jadi lu gitu-itu aja gitu? Iya. Nah ini juga dari Nuri_Semok, hampir cerai gara-gara suami tidak kerja sedangkan utang numpuk, tapi sekarang alhamdulillah bisa melalui. Ini yang bagus. Nah, ini yang bagus nih, makanya Oh. sabar. Namanya dari awal bahagia berdua, endingnya juga harus berdua bahagianya. Kalau kita sabar, ujung-ujung kan suami bisa dapat kerjaan lagi ya kan. Nah, ini juga dari MP Ahmad 20.
waktu handphone aku dikunci, disangka aku selingkuh. Padahal biar jaga privasi. Mau jalan kerja, ibu, iya bener, ini kan masalah handphonenya mau di privasi mah, privasi orang. Kadang kita sama ibu kita aja, ibu kita kan punya privasi juga. Iya, bener. Kita juga punya privasi sama ibu kita. Jadi privasi itu, yang namanya manusia itu kan terkadang punya aibnya masing-masing, punya sesuatu hal yang ya udah daripada kita harus bisa menghargai itu. Jadi nggak usah lu tuh ngecek handphone mulu. Enggak, gue nggak pernah, masa bodo amat. Mau digeletakin depan muka aku nggak pernah gue cek Bener. handphone siapapun. Iya, karena menurut aku itu emang privasi masing-masing, bos. Ya, tapi rata-rata itu sih. Iya, rata-rata itu yang bikin cekcok itu di keluarga atau yang masih pacaran itu rata-rata dari konflik yang ngelihat chatan, ngelihat DM-an tuh, apalagi yang connect tuh. Iya. Kayak ada temen aku pacaran tapi connect semuanya, bos. Megang Instagramnya, connect WA-nya gitu, panggilannya juga ada. Nah, gitu. itu juga bagus kayak begitu. Yang mendingan gitu tapi nggak usah ketahuan. Jadi ini dari Jessalakori 13. Berantem di jalan, berantem besar di jalan, di mobil, hujan gede. Terus baikan gara-gara salah satunya mau BAB. Itu bagus juga. Jadi dia, aduh aku sayang, aku udah nggak kuat. Wah, akhirnya mereka baikan. Ya ampun. Juga dari Ketul Fitriani. Aku kalau setiap berantem sama suami selalu main tangan. Wah, suami jangan main tangan, nggak boleh. Aku aja nggak boleh, tapi nggak boleh lah kalau main tangan sekali, takut itu kita. Apalagi kita seorang cowok gitu mukul cewek, cemen. Nggak banget. Iya. Ini juga dari Ita_Asti. Pasangan nyimpan foto cewek lain, itu rasanya pengen lompat dari gedung tinggi. Jangan sayang, jangan. Tapi kalau ada foto cewek lain, ya udah, langsung aja tanya, kamu sama dia atau sama aku? Gitu, Iya. nggak usah lu lompat dari. Kalau kamu lompat dari gedung tinggi, kamu sama aja jadi loser. Iya. Berarti kan ngapain kalau dia sama cewek lain? Ya udah, berarti dia bukan terbaik buat kamu. Kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia. Gitu, harus positive mind. Iya benar. Nah, ini juga ada nih, Vina Nano. Dibentak-bentak di depan umum karena cemburu yang nggak masuk akal. Untung udah berakhir. Kalau gitu toksik banget, bener. Oh, Bentak, ada juga marah juga nggak boleh tuh. posesif. Pak, bos, ada juga laki-laki yang posesif kayak gitu. Jadi dia cemburu buta, ceweknya ngapain, dikirain ngapain cowok. Jadi imajinasinya dia, ada bener aku punya teman kayak gitu. Iya, punya teman kayak gitu. Bentak-bentak itu nggak boleh lah. Jadi dia udah marah-marah nggak jelas. Ada juga yang nggak boleh pasangan kita tuh berteman sama siapapun. Ada yang kayak gitu. Oh, nggak boleh lah, ngapain Nggak itu boleh. toksik. Kita tuh hidup harus bermasyarakat dan bersosial. Kalau kita suami istri ada kesusahan, yang nolongin kan juga orang lain. Iya benar. Jadi kita nggak boleh membatasi, kecuali kalau kita membatasi dengan hal yang buruk-buruk. Ya. Kayak gini nih, ini contoh nih karena hal yang buruk nih. Anzani_Tari, ditinggal judi online. Suami sampai nggak pulang 3 hari, di rumah ada anak bayi 5 bulan, dan malam-malam susu habis. Jadi gara-gara suaminya judi online nggak pulang-pulang. Ya, jangan main judi juga, Iya, nggak berkah. nggak Lagi nyari nggak duit, berkah. judi buat keluarga itu mah nggak berkah. Iya. Apalagi kalah, tambah, wah udah deh jangan-jangan. Tambah mumet pulang-pulang ke rumah. Nah ini juga, wah ini keterlaluan. Dari Putes 92, paling heboh banget waktu itu cuman gara-gara di meja makan nggak ada tempe goreng. Suami marah banget. Ya elah, gua nggak boleh gitu suami. Aku tuh ya, setiap pagi, ya kadang juga kan kita capek, aku bangun duluan. Kalau pagi-pagi nggak ada makanan, ya udah tinggal minta ke mbak. Iya. Sekarang tinggal beli di ojek online, gampang. Kalau Jadi iya, kalau misalnya kayak bos di sini tinggal minta ke mbak. Kalau di rumah yang nggak punya mbak kan bisa bikin sendiri. iya, atau nggak sekedar kayak ojek mie instan, online atau bisa ojek Jadi online hal-hal kan. kecil itu nggak usah Iya. jadi kayak aku gitu, misalnya istri pagi-pagi harus bangun urusin. Kalau aku mah hal yang kecil yang kita bisa urus sendiri. Kalau istri kita memang capek ataupun memang dia sifatnya begitu, ya udah kita kan harus bisa menerima kekurangan pasangan kita. Kalau kita mencintai yang bagus-bagusnya, semua orang juga bisa. Tapi kan mencintai kekurangan dan kelemahan pasangan kita itu yang top. Saling melengkapi satu sama lain. Dari Trisna Sari Dewi, pas hamil anak kedua, aku nanya pin ATM yang satu, suami nggak ngasih. Walhasil berantem, dia bawa koper. Oh, jadi ini hitung-hitungan suami ini. Hitung-hitungan itu suami. Suami Apalagi di nggak situ boleh. udah ada anak loh. Udah ada anak itu harusnya kan berkata buat istri udah buat anak sama Iya, kayak kayak bos kan. aku tuh kerja bos. Bener, Istri uang sama aku, anak aku gitu. tuh segini-gininya. Buat keluarga, buat orang terdekat, buat istri, apalagi buat anak. Nggak pernah bilang enggak, bener nggak gua? Iya, Pasti kalau bener. misalnya hal yang kira-kira mustahil aja gua pasti ya udah insya Allah gitu. Iya. Jadi gua nggak pernah bilang enggak. Mau ini, ya. Mau ini, ya. Uang tuh gua selalu transparan. Iya, bener. Kalau gua uang selalu transparan, jadi ya udah nih segini gitu. Jadi kalau kita transparan, istri kita juga ya bukan, tapi kan kita ngasih, ya kita mendidik
mendidik istri Iya. itu bahwa nih alhamdulillah didoain istri juga semakin berkah lagi. Jadi kamu maunya apa? Kadang memang benar nggak semuanya penghasilan suami istri harus tahu. Tapi kalau aku memilih ya karena didoain sama istri, didoain buat keluarga, kita nyari uang buat keluarga, ya mereka tahu pun nggak jadi masalah gitu, supaya didoain dan selalu jadi berkah dan barokah. Karena aku yakin kalau kasih orang terdekat semuanya tuh pasti Allah akan lipat gandakan lagi. Udah cukup ya. Nanti kita lanjutin lagi gimana? Iya, ya udah, kita nanti lanjut aja. Jadi buat kalian guys yang namanya rumah tangga, yang namanya pasangan, pacaran, semua itu ada prosesnya. Jadi proses itu yang harus kita jalanin dan itu yang mendewasakan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh, kalau kita lagi merasakan sakit, kan kita tahu, oh supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak luka, kita harus begini. Iya. Jadi kalau kita ada air mata, nggak apa-apa, air mata itu mengajarkan kita agar kita menjadi lebih kuat lagi. Jadi apapun itu tetap lewatin semua prosesnya. Yang namanya pasangan itu, jangankan kita sama pacar, sama suami atau sama istri, kita yang sedara sama adik kandung kita, kakak kandung kita, ibu kita, bapak kita, aja kita sering bertengkar, apalagi sama pasangan. Dan itu pasangan yang diyakini untuk seumur hidupnya kita. Iya. Makanya yang paling terpenting adalah mencintai kekurangan dan kelemahan pasangan kita itu lebih mulia daripada kita mencintai kebaikannya. Karena kalau kita mencintai kebaikannya, jangankan kita pasangannya, orang yang baru kenal aja pasti suka. Tapi kalau kita mencintai kelemahan dan kekurangan pasangan kita dan kita bisa ikhlas untuk sama-sama, itu baru namanya luar biasa.